Halo semua. Ya, ini adalah penjelasan tentang WordPress Meetup yang kemarin ya. WordPress Meetup ke-20. Jadi temanya kemarin adalah ngoding WordPress plugin dengan menggunakan AI. Dan kemarin kita nyoba sama-sama, jadi trial di situ sendiri, ada beberapa error yang kita benerin, dan cukup asik hasilnya. Em, Kemarin itu kan pertamanya kita tuh bingung ya mau bikin plugin apa. Untuk ngetes mau bikin share button atau mau bikin sesuatu yang cukup simple seperti misalnya kontak form dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kemarin salah satu teman kita yang datang itu Mas Trias. Dia kan seorang publisher, jadi dia punya beberapa website dan punya beberapa editor, dan dia cerita, kita coba untuk gali kendalanya saat ini itu apa yang bisa diperbaiki dengan menggunakan AI atau menggunakan plugin WordPress. Kalau dia bisa misalnya bikin plugin WordPress, dia kan bukan coder ya, mau bikin WordPress, mau bikin plugin yang seperti apa. Terus dia sih biasanya salah satu yang sering dia lakukan di websitenya itu adalah untuk bikin semacam press release untuk perusahaan-perusahaan yang launching produk mereka. Jadi ada bahannya, jadi dari perusahaan-perusahaan ini ngirimkan ke websitenya Mas Trias ini untuk ini launching produk ini, penjelasannya tentang produk ini seperti apa, terus Mas Trias akan menggunakan AI atau dari editornya yang menggunakan AI ya untuk ngebikin artikel tersebut gitu ya. Ada menggunakan bahan yang ada dengan spesifik prompt lah ya yang dia bikin. Terus baru setelah artikel itu jadi, direview, dan akhirnya dipublish. Dan selama ini dia menggunakan ChatGPT, dan semuanya itu dilakukan manual. Jadi artikelnya di-input ke ChatGPT, terus dikasih prompt sama dia, terus hasilnya di-copy paste ke artikel WordPress. Dan itu workflow yang cukup oke menurut saya. Tapi gimana sih misalnya kalau misalnya semuanya itu terjadi di WordPress-nya, gitu ya. Jadi kemarin kita bikin prompt untuk nyoba bikin plugin seperti itu sama sekali tanpa coding dengan menggunakan AI. Dan ini adalah prompt yang saya pakai. Saya minta maaf sebelumnya, saya nggak bisa tunjukin di laptop saya, karena kemarin saya bawa laptop yang lain, bukan laptop yang saya pakai sekarang ini. Tapi saya copy paste, saya screenshot untuk prompt yang saya pakai ya di laptop saya kemarin yang saya pakai, yang saya gunakan. Ya, ini adalah uh, saya menggunakan kursor kemarin, jadi editornya itu menggunakan kursor, dan kursor itu adalah editor semacam VS Code, tapi itu adalah uh, editor yang bisa dibilang terintegrasi dengan AI dengan lebih baik, lebih dalam ya, daripada VS Code. Dan ini cukup banyak dipakai di developer saat ini ya. Banyak sekali engineer, dan kemarin dua teman kita datang juga menggunakan kursor ya, untuk development, ngoding, dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar dari kosongan website WordPress kosongan, dan ini yang saya kasihkan ke AI-nya Cursor. Create a settings page to integrate to ChatGPT to set up API key, etc. Jadi benar-benar cuman bilang seperti ini aja. Terus paragraf kedua itu saya bilang create separate settings page to create new article with fields, article source, prompt, uh, prompt to edit, update the source article, for example, to change the tone or additional data, or submit. On submit, create a new draft post with the new data. The new draft post would have a category, text, and summary as excerpt. Jadi, saya coba translate ke bahasa Indonesia ya, buat teman-teman yang, tapi kalau mestinya sih, kalau AI kita pengguna bahasa Indonesia juga bisa ya mestinya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Um, Jadi yang paragraf pertama ini saya bilang ke AI-nya untuk membuat settings page untuk bisa mengintegrasikan WordPress dengan ChatGPT pada dasarnya. Jadi di situ mestinya ada nanti API key dan setting-settingan lain yang dibutuhkan untuk bisa terkoneksi ke ChatGPT atau OpenAI.
paragraf kedua yang di sini ya, create separate settings page to create new article. Ini bikin setting page yang kedua, jadi terpisah ya, untuk membuat artikel baru. Jadi untuk membuat artikel baru menggunakan ChatGPT ini ya. Field yang pertama atau di formnya nanti itu ada yang pertama adalah untuk artikel source, jadi sumber artikel dari dari klien misalnya. Terus yang kedua adalah prompt-nya, mau diedit seperti apa artikel tersebut. Terus ketika kita submit, itu dia akan otomatis membuat post baru ya, jadi di WordPress. Jadi membuat draft dalam mode draft sehingga bisa direview. Dan itu aja sih ya prompt-nya dari saya. Jadi di New Draft Post akan ada kategori teks dan juga excerpt-nya dari untuk artikel tersebut, artikel baru yang dibikin. Dan itu saja. Jadi hanya dengan prompt itu saja saya klik OK dan dalam beberapa menit ya, mungkin 2 menit, 3 menit ya, akhirnya AI-nya itu langsung bikin pluginnya itu ya, langsung ngoding dengan banyak penjelasan ya kenapa dibikin seperti ini dan lain sebagainya, dan akhirnya jadilah plugin. Nah, langsung saya aktifkan di websitenya. Nah, saya akan tunjukin pluginnya yang dibikin oleh AI. Sama sekali hampir tidak saya edit, saya hanya edit satu baris saja. Kalau kita lihat plugin ya, nah di sini ada satu plugin yang dibikin oleh AI tersebut, yaitu AI Content Assistant, a WordPress plugin to integrate with ChatGPT for content generation and editing. Jadi dia bikin ini semuanya tanpa perlu ngetik sama sekali ya. Dan di sini bisa dilihat ada AI content, sudah dibikinin setting page-nya oleh pluginnya, dan sudah ada ininya ya, settingan untuk OpenAI API key. Saya masukin API key saya di sini, dan sudah ada pilihan model juga, GPT 3,5 Turbo atau Chat GPT 4. Dan kita bisa simpan dan settingannya itu berjalan dengan oke ya, baik ya. Walaupun saya belum cek kodenya apakah oke atau tidak. Menurut saya sih pasti akan ada perbaikan yang diperlukan ya di settingan ini. Dan juga ada sudah dibikin settingan kedua, yaitu create article. Nah, di artikel ini sudah ada form seperti yang saya minta, artikel source, prompt, dan juga kategori dan teks. Walaupun saya sih mengharapkannya kategori dan teks akan otomatis dibikin sama AI-nya gitu ya. Tapi di sini kayaknya memang opsi ini lebih cocok untuk berita ya, website berita. Kita akan coba sama-sama di sini. Kemarin dari Reuters. Kemarin kita nyoba artikel dari sini ya. Kayaknya press release banyak di sini, cuman saya juga nggak tahu caranya nyari press release karena saya nggak pernah baca Reuters.com. Kita coba salah satu ini aja deh ya. Kita copy paste. Wah, banyak juga ya source-nya ya. Ya, ini hasil sudah cukup sih kayaknya. Terus prompt-nya gimana ya enaknya? Kita coba pakai bahasa Indonesia bisa nggak ya? Saya belum pernah coba juga. Kita coba aja create an article based on the source using bahasa Indonesia with comedic tone. Oke, kita akan coba.
Kita lihat apakah kategorinya itu bisa jalan atau enggak. Kita pakai kategori A dan teksnya electric vehicle. Jangan US trading. Oke, kita coba aja ya. Semoga bisa jalan dengan oke. Generate artikel. Bisa jadi error ya. Karena kemarin kita waktu pertama kali bikin itu error karena time out gitu. Karena di kodenya itu ada yang sedikit salah ya. Tapi di sini berhasil dengan cukup baik ya. Bayangkan dengan semudah itu ya, hanya dengan beberapa menit kita ngasih prompt ya, promptnya yang seperti ini ya ke kursor. Bisa juga menggunakan tools yang lain, VS Code juga mestinya juga bisa, walaupun katanya nggak sebagus kursor hasilnya. Tapi ya ini kan masih tahap-tahap awal ya, baru rilis belum ada 1 tahun tools seperti ini. Dan ini sudah dibikin seperti ini ya. Kalau saya baca, saya coba zoom in deh ya. Jaguar Land Rover telah merestart pengiriman kendaraan Amerika Serikat, telah berhenti tarif yang diberlakukan Donald Trump dan lain sebagainya. Ya, benar-benar bahasa Indonesia bisa dipakai dan bisa oke. Dan ini tentu saja ini kan hanyalah prompt yang kita gunakan ketika mau testing aja ya, mau bikin. Tentunya kalau orang yang benar-benar bikin sebuah plugin tentu akan direview dan diupdate lagi fitur-fitur yang ada di sini. Oh mungkin title-nya juga jangan menggunakan title ini, kita bisa bilang ke AI-nya tersebut untuk ngupdate fungsi yang ada di sini ya. Kita lihat kategorinya, coba kita publish deh ya. Kita publish dan kita lihat artikelnya. Oh, ini menggunakan tim yang nggak kelihatan kategorinya. Kategorinya juga terbikin dengan benar ya. Kategori dan tag-nya juga tergenerate dan terbuat dengan baik ya. Cuman judulnya aja yang kita harus nulis sendiri. Belum ada thumbnail-nya juga. Kalau kita mau pakai thumbnail settingan juga, saya yakin AI-nya juga mampu untuk bikin settingan seperti itu ya. Karena ini juga sebuah settingan yang cukup kompleks. Oke, kita kan lihat juga ya untuk kodenya yang kemarin saya update. Ini ya kode AI assistant yang ada di sini. Kemarin itu sempat time out, jadi ketika kita submit artikel baru, itu dia nggak bisa bikin kita submit dari formnya itu, kita nggak bisa bikin artikel baru karena ada error message ya, katanya time out. Dan yang saya update di sini itu cuma satu ya, yang salah, yaitu di callback di WP Remote Post. Ya, di sini semuanya benar, bahkan setup untuk authorization dengan bureau dan lain sebagainya juga berjalan dengan cukup baik ya, message role dan lain sebagainya juga cukup oke. Yang salah tuh hanya di satu ya, kesalahannya, yaitu di timeout-nya ini kemarin nggak di set sama AI-nya. Jadi untuk WordPress sendiri itu timeout-nya itu default-nya tuh 5 detik. Jadi kalau 5 detik kayaknya memang nggak cukup ya, karena OpenAI kan API-nya cukup berat ya, jadi harus ngirim data yang cukup banyak dan nge-retrieve data cukup banyak. Jadi saya setup kemarin di timeout 30 dan itu jadi nggak ada error lagi. Ya, itulah testing ya, trial kemarin sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nanti untuk ke detailnya ada di artikel yang ada di bawah, semua link dari plugin yang dibikin oleh AI juga nanti saya taruh di GitHub dan linknya ada di artikel yang ada di bawah. Oke, selanjutnya ini adalah yang datang ya, semua member yang datang kemarin di acara Meetup ke-20 ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, silakan perkenalan. Halo, saya Boleh, boleh. Oke. Halo, saya Dimas. Saya software engineer. Udah. Di Semarang, oh ada pengalaman nggak menggunakan AI untuk ngoding? Pengalaman AI untuk ngoding ada sih. Nah, Ya sampai sekarang kan masih kursor itu, Pak. pakai kursor ya. Pakai Itu kursor. em, fungsi utamanya mempercepat kerjaan kah Ya, atau ya pastinya. ngecek aja untuk code review dari coding atau workflow-nya gimana?
bisa kasih cerita? Kalau kursor itu kita pakai itu ya pasti auto completion-nya itu kan sangat membantu auto completion, sama biasanya kalau bikin tampilan itu kita UI tinggal maksudnya? ya UI kita screenshot terus Oh, diupload. dari screenshot bisa ya? Dari screenshot udah bisa. Buat seperti ini. Ya, buat kayak gini terus jadi HTML-nya tinggal kita olah aja kayak gitu. Tinggal edit sedikit ya. Edit sedikit udah lumayan lah, udah cukup bantu gitu. Apalagi kan yang sekarang udah ada istilah MCP itu kan, MCP. MCP itu apa? Ada Apa model konteks protokol. Iya. Jadi model konteks protokol. jadi itu nanti si dia tuh cuma ngambil source ini aja, terus connect-nya kemana, itu udah ya lumayan lah, lumayan jauh berkembangnya. Oke, cara gantian. Halo semua, aku Robi. Saya fokusnya juga sebagai programmer, coding. Banyak pegang Laravel. Oh, oke. Ya banyak pegang Laravel ya sama Aku JS. mau beralih ke WordPress. Ya pengen tahu. Ya Ikut pasar Mas. Ikut pasar ya. Karena ya WordPress salah satu yang terlama juga dan Iya memang sih, salah satu kuno dan hampir mati. Nggak tahu sih. mati. Cukup oke sih ya. oke. Aku pakai AI ini sih Mas. Nah. Kalau yang sangat membantu ya. Jadi di beberapa terakhir itu kalau pakai AI itu ya bener bantu, kan kita udah connect ke Tailwind, itu bener-bener bantu. Oh, pakai Tailwind ya? Iya. Nah, bener Itu sih lah itu. generatin enak banget. Kemarin dari temanku kantor tuh bikin add-on apa namanya plugin buat Chrome. Hah? Itu dia cuma pakai ChatGPT doang, pakai kayak itu tuh bikin add-on buat Chrome yang nge-screenshot website apa aja, terus akan dikonvert menjadi Tailwind CSS. Iya. Dan menurutku idenya bagus sih ya, jadi Iya. nggak perlu kerja ekstra kan bikin screenshot segala macam, Iya. tinggal website ini kodenya seperti apa. Sama yang paling kena banget itu bantu debugging sih sebenarnya. Oh, Apalagi di bisa ya? kursor itu. Bukan masih. Settingannya. Iya, jadi kan ada dua di kursor tuh, ada agen sama ada Oh, CR. iya. Kalau Oh, agen pakainya itu apa? Hah? kita kasih komen, nanti dia istilahnya ya Kan semua kodenya. nanti dia ngecek juga errornya apa, dibenerin lagi, errornya apa, benerin lagi, errornya apa. Jadi ya kita tanggal Oh, di loop gitu ya? Iya. Wah, sudah kerja, cek lagi kerjaannya, lagi. cek lagi kerjaannya gitu. Jadi itu bantu debugging, sama biasanya kan ada PHP unit gitu kan, ada unit test. Oh, Nah, oke. sama bantu generate PHP si unit testnya tadi itu sih. Oh, pakai unit test ya? Iya. WordPress juga susah sih. Banyak programming language sih nggak pakai karena sudah terlanjur nggak pakai, susah kan untuk bikin unit test Iya. untuk project lama. WordPress tuh kalau aku pernah pegang itu code legacy-nya itu kalau customnya tuh wah, parah banget. Parah. Iya. Susah tracking Jorok. tracking ininya loh. Ya. Apalagi banyak sekali orang-orang yang dunia ngodingnya search dari internet copy paste itu loh. Wah, Itu banyak banget kan. Sering banget ketemu klien-klien yang kodenya wah aku. WordPress sih salah satu code legacy-nya yang lumayan challenging ya kalau Benar. menurutku. Tapi mungkin dengan AI mungkin bisa nge-embed dengan lebih Iya, gampang. iya. Oke. Lanjut. Ini Mas. Nah, perkenalan. Oke. Sudah terus ya. Oke, namaku Fudin. Kerjaan sekarang ya pakai WordPress, desain, terus ya ada sedikit ngoding kayak gitu. Terus kalau mengenai AI lagi belajar AI pakai kursor kayak gitu, kayak gimana, karena kemarin kalau di rumah udah mengenalkan AI kayak gitu, pakai kursor, pakai yang lain, tapi kalau aku sendiri belum implementasi lebih jauh kayak gitu, lagi belajar. Mantap. Lihat ya. Halo, aku Trias Agus Yulianto. Aku publisher. Jadi publish dengan, kalau tadi kan pakai WordPress ya, engine-nya pakai WordPress. Kalau AI sih karena publisher ya kerjaannya ya di publishing konten, jadi nge-generate konten. Jadi generate konten, kemudian kita editing sebagai editor, kemudian biar lebih kita cek anunya, kemudian kita publish di website kita gitu. Sekian. Oke ya, terima kasih semua.